Maafkan Dolpino, permisa. Dolpino kira mau tenggelam. Jadi, di Sangihe, cara menjaring seperti ini disebut juga basoma paka-paka. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, basoma artinya menjaring, sedangkan paka artinya tepuk. Jadi, disebut juga jaring tepuk. Kenapa Paman berenang sambil menepuk tangan dengan kencang? Jadi saat jaring sudah dibentangkan, Paman akan menakuti ikan dengan cara menepuk dengan keras air sambil berenang menuju jaring. Berharap ikan-ikan akan panik ketakutan dan berenang menuju jaring sehingga ikan akan terjaring. Masih orisinal banget kan cara menangkapnya? Hihihi. Dalam melakukan basoma paka-paka pun gampang-gampang susah loh teman. Diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara para nelayan. Karena bukan tidak mungkin jaring yang sudah dibentangkan tersangkut di karang. Itu, di sebelah situ Paman yang tersangkutnya. Jangan sampai merusak karangnya Paman. Paman yang disampan. Ayo, ditarik saja. Dolpino mau lihat nih hasil tangkapan kita. Oh, ternyata lumayan juga. Ada yang tersangkut. Celah jaring yang digunakan juga cukup besar, sehingga yang tertangkap ikan-ikan yang berukuran cukup besar. Buat bayi dan anakan ikan aman deh, masih bisa tumbuh besar. Ini baru Paman nelayan jempolan, masih tetap menjaga dan melestarikan laut. Kalian yang di rumah juga jangan mau kalah ya. Nah, ini dia yang Dolpino cari. Dilihat ciri-cirinya, tampaknya sesuai. Ini adalah dragon racefish. Ia banyak tersebar di daerah Indo-Pasifik. Sesuai dengan nama tenar lainnya, yaitu root mover alias pemindah batu, yang juga cocok dengan kebiasaan makannya yang suka memindahkan batu. Coba kalian perhatikan cara makannya. Bro, lapar akut nih kayaknya. Semua batu diangkat-angkat segala. Heboh banget ya dia makannya. Saat membongkar batu atau koral, ia mencari siput, kepiting kecil, dan ikan-ikan kecil. Rakus juga kamu Dragon Race. Omong-omong soal makannya yang heboh, Dolpino jadi ingat jenis race yang gak kalah heboh kalau makan. Penasaran kan? Dolpino yang baik hati langsung tunjukkan ke kalian nih. Dia adalah Tiklip Race. Saking hebohnya dia makan, pasir dasar laut aja sampai berhamburan. Yang ia cari dalam pasir adalah invertebrata seperti siput dan crustacea. Slow bro, teman Dolpino di rumah jadi nggak bisa lihat kamu kalau airnya jadi keruh bro. Tapi apa nggak sakit ya itu bibirnya? Jangan-jangan bibirnya besar kayak Angelina Jolie, tapi bukannya eksotis malah bengkak. Enggak kok teman, bibir tebalnya memang sudah bawaan lahir. Bibirnya dilapisi daging yang cukup tebal sehingga aman apabila terkena karang atau batu.
Selain bibir yang besar, ada juga jenis res yang berukuran paling besar loh teman. Apalagi kalau bukan si Napoleon. Bayangkan teman, panjang si Napoleon mampu mencapai 2 meter dengan bobot dapat mencapai 190 kg. Bro, kamu cocoknya jadi pemain basket. Ia sangat senang berada di perairan tropis dan merupakan ikan soliter alias penyendiri. Ciri khas si Napoleon ini adalah jidatnya yang jenong, mau saingan sama Dolpino ya. Tapi terkadang, jenongnya Napoleon suka tertukar sama yang satu ini nih, Hamhead Parrotfish. Mirip-mirip ya dahi jenongnya. Ia sama-sama berada di sekitar karang untuk mencari tanaman alga yang melekat di dasar terumbu karang. Kan badan dia besar, bagaimana caranya ya? Kekuatannya ada pada dahinya yang sangat keras, sehingga ia akan menabrakkannya ke karang untuk memudahkannya makan. Gak pusing ya? Adanya Hamhead Parrotfish juga salah satu indikator kesehatan terumbu karang. Sebagian besar kakak tua adalah hermaprodit. Saat remaja, mereka akan berjenis kelamin perempuan. Namun saat dewasa, dapat berubah menjadi jantan. Saat akan kawin, biasanya mereka akan schooling dan membentuk suatu grup. Proses kawinnya juga cukup unik. Parrotfish akan mengeluarkan sel telur dan sel sperma secara bersamaan sehingga tampak seperti kabut. Dan berlangsung cukup cepat. Teman di rumah, lihat gak? Coba Om Editor, diberikan tanda panah kabutnya. Nah itu, unik kan caranya? Kita kembali lagi ke res yuk teman. Ternyata itu ada si resfish atau disebut juga doctorfish. Cleaning atau membersihkan yang dimaksud dari si doctorfish adalah memakan sel-sel kulit mati dan memakan parasit-parasit yang menempel pada badan ikan. Disinilah terjadi simbiosis mutualisme antara Dr. Race dengan berbagai ikan. Cleaning station ini bagaikan tempat prakteknya dokter kulit. Kalau sudah ke dokter fish, kulit akan terasa sehat dan kinclong. Dolpino juga mau dong dirawat kulitnya. Jenis res memang beraneka ragam teman. Seperti yang satu ini bertanduk. Kamu ikan apa banteng sih? Bertanduk segala? Dia adalah blue razorfish. Ini adalah juvenilnya teman. Ukurannya dapat mencapai 35 cm. Ciri khasnya adalah ia bertanduk di punggung. Namun itu adalah sirip punggungnya. Ia sering ditemukan di daerah berpasir dekat terumbu karang. Dan apabila merasa terancam, maka ia akan masuk ke dalam lubang.